Hai Teens, kembali lagi bersama saya Penatua Abdi Sabda Winardar. Saya sedang melayani di GKI Samadudi. Adik-adik, mari kita bersatu hati. Kita akan memulai renungan Teens for Christ pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami ucapkan syukur atas berkat dan juga kasih-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami di dalam roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan juga merenungkan firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, yang memimpin kehidupan kami berdoa. Amin. Nah, Teens, ayat yang menjadi highlight atau menjadi ayat emasnya pada hari ini terdapat pada Amsal pasal 13 ayat 20 yang berbunyi, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, teman yang baik akan saling mendukung dan menolong bahkan ketika ada pada saat atau situasi yang sulit sekalipun. Misalnya salah satu contohnya ketika kita menghadapi ujian sekolah. Teman yang baik pasti akan mengajak kita untuk belajar bersama agar dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Teman yang baik juga akan terus mendukung di dalam doa kepada setiap sahabat-sahabatnya supaya setiap mereka bisa lebih bersemangat untuk kembali belajar dan juga mungkin juga untuk kembali sehat gitu ya. Teman yang baik pasti akan memberikan pengaruh yang positif. Nah, kalau sebaliknya teman yang buruk pasti akan memberikan pengaruh yang negatif. Apa yang terjadi ya kalau misalnya seseorang terlalu lama berteman dengan orang-orang yang buruk? Tentunya ia dapat menjadi buruk tanpa menyadari perubahan tersebut. Nah, Teens, ke kitab Amsal yang sudah kita baca tadi menyatakan bahwa relasi antar manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang. Mengapa Amsal mengungkapkan hal ini? Perlu diingat bahwa manusia ialah makhluk sosial yang memiliki keterikatan yang erat dengan lingkungan sosialnya juga. Semakin sering seseorang bergaul dengan orang bijak, semakin pula bijak pula dirinya. Semakin banyak kebijakan dan juga hikmat yang ia dapati dari lingkungannya. Hal ini dicatat dalam kitab Amsal tadi untuk menuntun setiap orang yang percaya agar ketika merasa tidak mampu hidup benar, mereka kembali diingatkan untuk mulailah bergaul dengan orang yang benar sehingga terbiasa untuk hidup benar, bukan yang sebaliknya. Bergaul dengan orang bijak tentu membuat kita menjadi bijak juga ya teman-teman. Berteman dengan orang bebal akan membuat kita menjadi celaka. Teens, teman tentu memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan diri seseorang. Oleh karena itu, memilih teman dan mengenal karakter teman menjadi hal yang sangatlah penting. Kita harus pintar-pintar ya dalam memilih teman. Apakah teman itu membawa pengaruh baik atau pengaruh yang buruk? Jangan sampai nanti kita menyesal ketika salah milih teman. Mari kita bergaul dengan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mengikut Tuhan. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh hidup mengikut Tuhan. Salah memilih teman dapat menjauhkan kamu dari Tuhan. Maka dari itu carilah teman yang mau berjuang bersama denganmu untuk hidup benar juga. Gak cuma di saat senang, namun di saat yang susah juga. Sama seperti yang sudah tertulis di dalam Alkitab, kalian dapat bersama-sama bertumbuh untuk menjadi pribadi yang benar saat dikelilingi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa Sorgawi, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat memilih teman kami dengan baik. Pimpinlah kami selalu Tuhan dalam orang-orang yang Kau pilih, sehingga kehidupan kami dapat berperilaku dengan benar
Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat memilih teman yang baik, sehingga kami pun dapat merasakan cinta kasih-Mu oleh orang-orang yang Kau utus. Berkatilah proses pembelajaran kami, studi kami. Kami yakin Tuhan yang memimpin dan juga yang menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa untuk terus memantau YKB TV sehingga kita dapat bertemu kembali di acara Teens for Christ. Tuhan Yesus memberkati.